Kita konfigurasi router. Untuk pertama kali setelah di reset, router akan meminta kita untuk mengganti password. Untuk password lama kita kosongkan, password baru disesuaikan. Kemudian klik change now. Selanjutnya kita atur IP address. Dari menu IP address kita konfigurasi koneksi ke ISP, kita klik plus add, masukkan IP address yang diberikan oleh ISP. Kemudian kita atur default route dari menu IP routes. Kita tambahkan gateway seperti yang diberikan oleh ISP. Kemudian kita atur juga DNS dari IP DNS. Ini juga dari ISP. Dan jangan lupa di checklist allow remote request. Kemudian klik apply. Sampai saat ini seharusnya router kita sudah bisa terkoneksi ke internet. Kita tes dari terminal. Kita ping ke 8.8.8. Ya, terkoneksi. Kemudian kita ping DNS. Ya, terkoneksi. Untuk meneruskan koneksi internet ke klien, kita perlu membuat aturan NAT dari menu IP, firewall, kemudian NAT, tambahkan aturan baru. Di tab general, chain, kita pilih source NAT, out interface kita pilih ether 1, kemudian untuk action, ke tab action, kita pilih masquerade. Kemudian klik apply. Karena kita akan menggunakan VLAN, maka kita buat sub interface. Di interface kita klik interface, dan sebagai interface yang berfungsi untuk jalur terang atau jalur target itu adalah ether 2, maka kita buat interface VLAN di ether 2. Kita klik add VLAN. Kita masukkan parameter yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Untuk VLAN ID disesuaikan, kemudian interface kita pilih ether 2. Ether 2 ini akan terhubung ke switch manageable. Klik apply. Tambahkan lagi untuk yang lainnya.
Kemudian kita atur IP address pada masing-masing interface VLAN ini. Kemudian kita buat DHCP server untuk semua VLAN kecuali VLAN DMZ. Dari menu IP DHCP server, kita klik DHCP setup. Tinggal kita terima saja, next. Pengaturan router telah selesai. Selanjutnya kita atur manageable switch. Untuk mengkonfigurasi switch manageable, pertama kita atur terlebih dahulu IP address dari komputer kita menggunakan IP static. Misalkan kita gunakan 192.168.2.10 dengan netmask 255.255.255.0. Kita buka browser.
masukkan IP switch manageable 192.168.2.1. Untuk login pertama, username admin, password system. Kita atur VLAN di menu VLAN setting, kemudian ke VLAN mode. Saat ini mode VLAN-nya berbasis port, kita ubah menjadi berbasis tag or untag. Kita klik continue. Kemudian kita pilih tag or untag berbasis VLAN ID. Kita belum buat VLAN-nya, maka kita buat VLAN-nya terlebih dahulu di menu VLAN member. Kita buat VLAN semua jaringan untuk VLAN ID 10. Ini akan kita gunakan untuk jaringan WiFi. Kita gunakan port 1314. Untuk VVID select kita checklist. Nah, ini port 1 dan port 2 kita checklist juga karena ini akan menjadi port jalur terang ke router. Kemudian kita klik add. Tambahkan juga untuk VLAN lainnya, VLAN ID 20 untuk jaringan start. Direncanakan akan menempati port 7 dan 8. Kita checklist VVID select. Kemudian port lainnya kita hilangkan. Kemudian kita klik add. Tambahkan lagi VLAN 30 untuk jaringan MM. Menempati port 3 dan 4. Kemudian kita tambahkan VLAN ID 40 untuk jaringan TKJ. Menempati port 5 dan 6. Kemudian VLAN ID 50 untuk jaringan TU menempati port 910. Dan terakhir VLAN ID 60 untuk jaringan DMZ. Menempati port 1112. Kita klik add. Hasilnya akan disajikan di tabel di bawahnya. Asosiasi antara port switch manageable dengan VLAN ID dapat dilihat di sini. Selanjutnya kita kembali ke VLAN mode. Kita pilih VLAN 10. Kita tentukan mana yang berperan untuk port tag atau terang. Ini kita pilih port 1 dan port 2. Add tag. Kemudian kita klik update. Yang lainnya kita biarkan saja. Kemudian begitu juga untuk VLAN lainnya.
Pengaturan switch manageable telah selesai. Selanjutnya tinggal kita uji coba. Untuk melakukan uji coba, kita ubah kembali pengaturan IP address komputer menggunakan DHCP. Kita pindahkan kabel Ethernet yang ke komputer kita ke port VLAN yang sudah kita atur di tahap sebelumnya. Kali ini saya masukkan ke port switch manageable port 3, maka dia harusnya terhubung ke jaringan MM. Seharusnya mendapatkan IP antara 129 sampai 158. Kita cek, sudah terhubung. Ya, sesuai. Kita coba pindahkan ke port 5 ke VLAN TKJ, seharusnya mendapatkan IP jaringan TKJ yaitu 161 sampai 190. Ya, sesuai. Dan begitu juga apabila kita pindahkan ke port 7, maka kita menghubungkan komputer kita ke jaringan staff yang seharusnya komputer kita akan mendapatkan IP antara 65 sampai 126.